Hujan turun deras di malam Tokyo, menutupi suara detak jantungmu yang terasa terlalu keras. Payung-payung hitam berbaris di depan restoran bergaya kayu itu, tempat pesta perpisahanmu dan Aoi berlangsung. Aroma sek dan makanan laut panggang bercampur dengan wangi parfum khasnya harum segar, seperti bunga yuzu yang masih mampu menusuk pertahananmu. Setiap kali ia tertawa kecil, ada sesuatu di dadamu yang terasa retak. Ketika acara selesai, semua orang berdiri untuk memberi salam perpisahan. Kau berdiri di dekat pintu, pura-pura sibuk merapikan jas, tapi sebenarnya menunggu. Genangan air di trotoar memantulkan cahaya lampu jalan, menciptakan bayangan bergetar dari sosoknya yang semakin menjauh. Lubang yang tak bisa kau isi dengan apapun, bahkan dengan seluruh kota Tokyo yang ramai ini. Kau berjalan menuju stasiun kereta, langkahmu pelan, dan setiap hembusan angin malam yang membawa aroma tanah basah mengingatkanmu pada perjalanan pulang bersama Aoi dulu. Kenyataan menghantammu dengan dingin. Bukan hanya pernikahan ini yang berakhir malam ini, tapi juga kesempatanmu untuk berpura-pura bahwa semuanya masih bisa kembali normal. Kau mencoba menelan semuanya bersama tegukan bir dingin. Tetapi rasa pahitnya tak mampu menutupi kenyataan bahwa ini benar-benar berakhir. Lampu neon merah muda dari papan nama memantul di genangan air, berkelip seolah menertawakan dua orang yang dulu pernah saling mencintai. Kini berdiri di dua sisi dunia. Kau duduk di sudut ruangan. Jarakmu dari Aoi cukup jauh untuk menghindari kontak mata, tapi cukup dekat untuk mendengar tawa sopannya. Tropi klasik malam ini terasa kles tapi tak terelakkan. Mantan pasangan yang harus berpura-pura kuat di depan semua orang, kau memainkan peran lelaki yang santai, bahkan sesekali bercanda dengan rekan kerja. Padahal di kepalamu hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana bisa semua rasa cinta ini baru terasa jelas setelah ia memutuskan pergi? Di luar, hujan tak kunjung reda. Setiap tetes air yang menghantam jendela terdengar seperti hitungan mundur, mendekatkanmu pada saat pintu itu akan terbuka dan Aoi benar-benar berjalan keluar dari hidupmu. Tatapannya bertemu denganmu hanya sebentar dingin, datar. Tetapi di balik itu, ada kilatan lelah yang kau kenal. Jaga dirimu, ucapnya singkat. Suaranya datar tapi bergetar halus di ujungnya. Kau ingin menjawab sesuatu, apapun, tapi lidahmu kaku. Ia akhirnya berjalan mendekat, mengenakan mantel krem panjang. Rambut hitamnya sedikit lembab di ujung, karena udara basah. Saat ia melangkah keluar, dan hujan membasahi payungnya, kau berdiri kaku di ambang pintu. Rasa sakit itu hadir dalam bentuk sederhana. Bukan tangisan keras, bukan teriakan marah, tapi sebuah lubang hening yang tumbuh di dadamu. Dan untuk pertama kalinya sejak surat perceraian itu ditandatangani, kau menyadari betapa dalam kau benar-benar mencintainya bukan hanya sebagai kebiasaan, tapi sebagai satu-satunya hal yang mampu membuat dunia ini terasa hidup. Pintu apartemenmu berbunyi pelan saat kau mendorongnya. Suara engsel berderit menggema di ruang kosong yang kini terasa terlalu besar. Lampu neon putih di langit-langit menyala dengan cahaya dingin, memantulkan bayanganmu di lantai kayu yang tak lagi dipenuhi suara langkah dua orang. Aroma samar-samar teh melati menyambutmu, aroma yang entar, bagaimana masih tertinggal di udara. Meski Aoi sudah pergi berminggu-minggu, kau berdiri di ambang pintu cukup lama, tidak melepas sepatu. Hanya mendengarkan keheningan yang terasa asing dulu. Setiap kali pulang kerja, kau akan mendengar suara ceret mendesis dan langkah ringan Al di dapur kecil itu. Kini, suara yang ada hanya desiran kipas angin tua yang berputar pelan dan hembusan AC yang terasa terlalu keras di telingamu. Trop Klis malam ini datang tanpa diminta. Lelaki yang menyadari betapa kosongnya rumah tanpa perempuan yang pernah ia abaikan. Kau menyalakan teko listrik, menuang teh melati kering ke dalam cangkir keramik biru yang pernah Aoi beli di pasar malam Kyoto. Air panas mengguyur daun teh, mengirimkan uap wangi yang mengambang, membawa kembali memori sore-sore hujan saat kalian hanya duduk berdua, diam tapi hangat. Kau duduk di sofa, pandanganmu jatuh pada rak buku yang masih menyimpan novel-novel berbahasa Jepang yang tak pernah kau sentuh. Jari-jarimu menyusuri punggung buku yang sudah berdebu. Kau menyadari, bahkan setelah pernikahan kalian retak, Aoi tidak pernah mengambil kembali barang-barang kecilnya, seolah ia sengaja meninggalkan jejak, atau mungkin ia terlalu lelah untuk peduli. Hujan masih terdengar di luar jendela, mengetuk kaca dengan ritme yang teratur, membuat apartemen ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Kau menyalakan musik pelan, lagu piano instrumental yang pernah Aoi dengarkan sebelum tidur. Setiap nada terasa seperti luka kecil yang digores perlahan.
Kau menutup mata, menyandarkan kepala di sofa, dan membiarkan musik serta aroma teh melati bercampur dengan napasmu. Ada satu momen yang tiba-tiba menyayat, bukan karena kerasnya, tapi karena kelembutannya. Kau menemukan foto kecil yang tergelincir di bawah meja kopi. Awi tersenyum. Rambutnya berkibar tertiup angin di tepi laut Anosima. Foto itu pernah kau anggap biasa, hanya satu dari ratusan kenangan, tapi malam ini, foto itu terasa seperti jendela ke dunia yang tak bisa kau capai lagi. Kau memegang foto itu, cukup lama hingga uap teh di cangkirmu hilang. Jantungmu berdebar pelan, bukan karena marah atau sedih, tapi karena sebuah kesadaran sederhana. Tidak ada hal baru, tidak ada perceraian atau perpisahan yang bisa menghapus cara Aoi mengisi ruang ini. Kau menyadari, kehilangan bukan hanya soal orang yang pergi, tapi juga soal bagaimana dunia mereka pernah menempel di dunia kita, dan ketika mereka pergi, semua sudut yang pernah disentuh terasa kosong. Malam semakin larut, kau mematikan lampu utama, hanya membiarkan cahaya lampu meja yang redup memantulkan bayangan samar di dinding. Hujan mereda, menyisakan suara tetesan air dari atap ke talang. Kau menarik selimut tipis dan berbaring di sofa, terlalu malas untuk menuju kamar tidur yang terasa dingin dan asing. Saat matamu mulai berat, kau berbisik ke udara kosong. Suara nyaris tak terdengar. Kalau waktu bisa berbalik, mungkin aku akan benar-benar mendengarkanmu. Bahkan untuk hal-hal kecil. Tapi udara hanya diam, membawa aroma melati yang kian memudar. Seolah jawaban satu-satunya adalah keheningan yang menggantung di langit-langit apartemen ini. Pagi itu, udara Tokyo terasa lebih dingin dari biasanya. Kau melangkah keluar dari stasiun Shibuya, lampu-lampu toko yang baru menyala memantul di genangan air sisa hujan semalam. Kopi panas di tanganmu tak cukup mengusir rasa tegang yang merayap sejak pagi. Ketika email undangan rapat dadakan dari kantor pusat masuk ke ponselmu, kau mengira ini hanya rapat proyek biasa, sampai mendengar nama yang membuat langkahmu melambat. Awi, ruang rapat di lantai 12, dipenuhi aroma kertas baru dan wangi samar parfum kayu manis dari salah satu kolega. Kau duduk di kursi ujung, berusaha terlihat santai. Tapi pandanganmu terus melirik ke pintu. Setiap detik terasa panjang, sampai suara hak tinggi terdengar mendekat di lorong. Pintu terbuka, dan di sanalah ia berdiri. Awi melangkah masuk dengan setelan blazer abu-abu yang rapi, rambut hitamnya diikat rendah. Wajahnya tetap tenang seperti porselen. Tatapannya menyapu ruangan tanpa sedikit pun terguncang, lalu berhenti sepersekian detik di matamu. Bukan tatapan benci, bukan pula hangat, hanya profesional. Seperti dua orang asing, ia kini manajer proyek, pemimpin rapat ini, dan kau hanyalah salah satu staf yang harus melapor padanya. Trop yang muncul begitu jelas, mantan kekasih, lebih tepatnya mantan pasangan hidup, dipaksa bekerja sama. Pura-pura profesional di bawah tatapan rekan kerja. Kau mendengar detak jam dinding seirama dengan detak jantungmu. Ketika Awi mulai memaparkan rencana kampanye iklan, suaranya tetap sama jernih, sedikit datar, dengan intonasi yang dulu sering menenangkanmu setiap kali kau gelisah. Sekarang, nada itu justru menusuk telingamu. Selama rapat, kau mencatat setiap poin yang ia sampaikan, tapi pikiranmu tak berhenti berputar. Setiap gerak tangannya, setiap kali ia merapikan rambut dari wajahnya, membawa kembali potongan memori yang selama ini kau tekan jauh-jauh. Aroma tipis parfumnya bunga yuzu, yang sama seperti di pesta perpisahan tercampur dengan bau kertas dan tinta printer, membuat suasana terasa tak nyata. Saat rapat berakhir, semua orang mulai berkemas. Kau sengaja menunda, pura-pura memeriksa dokumen. Awi mendekat untuk mengembalikan file yang sempat kau tinggalkan di meja. Jemarinya menyentuh kertas itu, nyaris menyentuh jarimu. Kerjakan bagianmu tepat waktu, ucapnya singkat. Nada suaranya datar, tapi ada kilatan halus di matanya, kilatan yang bisa kau baca. Karena kau pernah mengenalnya lebih baik dari siapapun, begitu ia pergi, ruangan terasa kosong meski masih ada beberapa kolega. Kau menarik napas panjang, dada terasa sesak oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Ini bukan hanya soal bertemu lagi, tapi juga soal bagaimana kehadirannya mengubah udara di sekitarmu, dan di tengah semua itu. Ada momen kecil yang menyakitkan, menyadari bahwa ia bisa berdiri di ruangan yang sama denganmu, berbicara profesional, tanpa satupun tanda bahwa ia pernah menjadi rumahmu. Kau berjalan keluar gedung, angin dingin siang itu menyapu wajahmu, membawa aroma kopi dari kedai di seberang jalan. Kau berhenti sebentar, menatap langit Tokyo yang kelabu. Ada bagian dari dirimu yang lega bisa melihatnya lagi. Tetapi bagian lain sadar
bahwa ini hanya awal dari sesuatu yang akan menarikmu kembali ke pusaran perasaan yang pernah kau coba lupakan. Beberapa hari setelah rapat itu, kantor mulai berisik dengan desas-desus, bukan tentang proyek, tapi tentang kalian, bisikan-bisikan kecil di lorong dan tatapan yang cepat berpaling setiap kali kau lewat. Semua berputar pada satu topik, mengapa kau dan Ori, dua orang yang baru saja bercerai, tiba-tiba bekerja bersama dalam proyek besar ini. Kau mendengarnya pertama kali dari dua staf magang yang tak sadar kau berdiri di dekat mesin kopi, mungkin mereka balikan, bisik salah satunya, setengah berbisik setengah tertawa, atau mungkin perceraian mereka cuma pura-pura PR stunt. Kau tak berkata apa-apa, hanya menuang kopi hitam, tapi tanganmu sedikit bergetar. Di ruang rapat sore itu, suasana memuncak, atasan kalian dari kantor pusat, seorang pria berjas hitam, dengan tatapan tajam, menatap tumpukan laporan, lalu menghela napas panjang, kita butuh sesuatu yang lebih personal, katanya, nada suaranya tegas. Kampanye ini harus terasa seperti kisah nyata. Publik menyukai cerita cinta yang berliku, sesuatu yang bisa mereka percaya. Kalian berdua, tatapannya beralih padamu dan Aoi, punya latar belakang yang menarik. Aoi menegakkan punggungnya, wajahnya tetap dingin. Kalau maksud Anda adalah memanfaatkan hubungan pribadi kami, saya rasa itu tidak profesional, tapi pria itu hanya tersenyum tipis. Lalu menyodorkan dokumen, konsep kampanye yang membutuhkan pasangan publik untuk membangun citra merek. Dan siapa yang lebih cocok daripada dua orang dengan sejarah nyata yang rumit. Trope ini terasa konyol, tapi tak bisa dihindari. Dua mantan dipaksa berpura-pura kembali bersama demi pekerjaan. Aoi menatapmu, tatapannya dingin, tapi ada sedikit kilatan bukan amarah, lebih seperti lelah bercampur pasrah. Kalau kita menolak, proyek ini bisa gagal, dan kau tahu, itu berarti kehilangan kontrak bernilai miliaran, katanya pelan, setelah rapat usai, di lobi gedung yang diterangi cahaya neon, kalian berdua berdiri berhadapan. Aroma kopi dari kedai terdekat bercampur dengan wangi aspal basah setelah hujan. Aoi menyilangkan tangan di dada. Kita lakukan ini dengan aturan jelas, profesional. Tidak ada yang lebih dari sekadar kontrak, suaranya datar. Tapi kau menangkap getaran samar di ujungnya sebuah nada yang hanya bisa didengar oleh seseorang yang pernah tidur di ranjang yang sama dengannya. Kau mengangguk, meski di dalam dada ada sesuatu yang bergolak, baik, hanya kerja, tidak lebih. Tapi saat kau mengucapkan kata-kata itu, kilasan memori senyum awal saat pertama kali kalian bertemu. Cara ia memanggil namamu dengan nada manja di dapur apartemen muncul tanpa diundang. Malam itu, kalian menandatangani kesepakatan di kafe kecil dekat stasiun Ebisu. Lampu gantung berwarna kuning lembut memantulkan bayangan di meja kayu, sementara musik jazz pelan mengisi udara. Aoi membaca dokumen dengan tenang. Tangannya mantap saat menandatangani halaman terakhir. Kau, di sisi lain, membutuhkan waktu lebih lama bukan karena kontrak, tapi karena menyadari betapa anehnya menandatangani kesepakatan untuk pura-pura mencintai seseorang yang dulu benar-benar kau cintai. Ada momen kecil yang membuat dada terasa sesak saat pena Aoi menyentuh kertas. Kau memperhatikan jari-jarinya yang masih sama seperti dulu, ramping, kuku rapi tanpa cat, dan sedikit bekas tinta di ujung. Karena kebiasaannya menulis catatan, kau sadar, bahkan dalam kepalsuan yang akan kalian jalani, perasaanmu tidak pernah benar-benar ikut menandatangani perjanjian untuk berhenti mencintainya. Ketika kalian meninggalkan kafe, udara malam Tokyo membawa aroma roti panggang dari toko terdekat. Langkah kalian sejajar, tapi tidak bersentuhan, dan dalam jarak dingin itu, ada sesuatu yang terasa lebih panas daripada api kompor di dapur manapun, ketegangan yang tak pernah benar-benar padam. Shinjuku selalu terasa seperti dunia lain setelah matahari terbenam. Lampu neon warna biru dan merah muda berkelip-kelip di fasad gedung, memantul di trotoar basar, seolah-olah kota ini sedang bernafas dengan cahaya. Kau dan Aoi berjalan berdampingan melewati deretan bar kecil dan izakaya, bukan sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai pasangan kontrak yang harus terlihat mesra di depan kamera dan orang-orang yang selalu mengawasi sejak kontrak pura-pura itu dimulai. Malam-malam kalian dipenuhi jadwal acara, makan malam bisnis, sesi pemotretan, atau sekadar tampil bersama di depan publik. Tapi malam ini berbeda, tidak ada fotografer, tidak ada klien, hanya kalian berdua setelah pertemuan dengan tim kampanye. Udara dingin membawa aroma ramen dari kios tepi jalan, bercampur dengan wangi asap panggangan dan hujat yang masih menggantung di udara.
Kau melirik Aoi, yang mengenakan mantel panjang berwarna krem, rambutnya dibiarkan terurai, sedikit berkilau terkena cahaya neon. Ia tampak rileks, atau setidaknya berusaha terlihat begitu, sambil menatap papan reklam di seberang jalan. Ingat tempat itu? Tanyanya pelan, menunjuk sebuah bar kecil dengan papan kayu usang bertuliskan Tsukikage. Itu bar yang dulu kalian kunjungi saat kencan pertama malam, ketika hujan turun lebih deras dari malam ini, dan kalian berdua tertawa karena payung patah diterpa angin. Trop malam ini terasa akrab, mantan kekasih yang pura-pura bersama. Tapi kenangan lama terus mengetuk pintu. Kau menganggut. Senyum kecil muncul tanpa sadar. Aku ingat, kau pesan umeshu terlalu banyak, dan aku harus menggendongmu pulang, katamu. Mencoba menyamarkan rasa sesak di dada dengan nada bercanda. Aoi tersenyum samar, tapi matanya tetap lurus ke papan reklam itu. Kalian memutuskan untuk masuk, hanya untuk minum sebentar. Bar itu tidak berubah banyak, bau kayu tua, dan sake hangat memenuhi udara. Suara percakapan lembut bercampur dengan denting gelas. Kalian duduk di sudut, sedikit tersembunyi dari pandangan orang lain, segelas umeshu di depan Aoi. Dan bir dingin di tanganmu. Tidak ada fotografer yang perlu melihat, tidak ada penonton untuk meyakinkan. Hanya kalian dan suara hujan yang kini menjadi latar lucu ya, kata Aoi sambil menatap gelasnya. Dulu kita selalu bicara tentang masa depan di sini, tapi sekarang. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya ada jeda, dan di jeda itu, ada sesuatu yang berat menggantung di udara. Kau menatapnya, mencari sesuatu di wajahnya yang bisa memberimu petunjuk. Kau bahagia? Tanyamu pelan, bukan sebagai bagian dari kontrak, tapi dari rasa ingin tahu yang tak bisa kau tahan lagi. Aoi tidak menjawab segera, ia menghirup sedikit umeshu, menutup mata sejenak, lalu membuka mata dan menatapmu. Aku tidak tahu, tapi aku tahu aku tidak membencimu. Kata-kata itu tidak seharusnya membuat hatimu sakit, tapi justru terasa seperti belati tumpul tidak menembus, tapi menggores perlahan. Kau ingin bertanya lebih jauh, tapi bertender datang, menuangkan sek tambahan, dan suasana kembali terisi dengan suara kecil-kecil yang menutupi keheningan kalian. Kalian keluar dari bar saat hampir tengah malam. Shinjuku masih hidup, dengan suara musik dari klub, tawa mabuk para pekerja kantoran, dan aroma takoyaki dari kios malam. Aoi melangkah sedikit di depan, mantel kremnya berkibar pelan tertiup angin. Kau berjalan di belakangnya, langkahmu menyamai. Tetapi jarak itu terasa lebih panjang daripada seluruh jalan kota. Dan di tengah semua lampu neon dan suara kota, ada satu momen kecil yang menyesakkan. Menyadari bahwa, meski semua terlihat sama, tidak ada yang benar-benar kembali seperti dulu. Hujan tipis turun lagi malam itu, membasahi trotoar Shinjuku yang baru saja mulai sepi. Pesta perusahaan baru saja berakhir, dan udara dipenuhi aroma sake bercampur asap rokok yang tertinggal di lorong-lorong kecil. Kau berjalan di samping Aoi, keduanya sedikit diam. Hanya suara hak sepatunya yang berirama di aspal basah. Kalian berdua tidak mabuk, tapi cukup hangat oleh alkohol untuk merasa ringan. Lampu neon dari bar di belakang memantul di genangan air, menciptakan bayangan berwarna-warni di sekitar kalian. Kau menyelipkan tangan ke saku jas, mencoba bersikap santai, padahal jantungmu berdetak tak beraturan sejak Aoi tertawa di pesta tadi, tawa yang sama seperti dulu. Lembut, tapi mampu menusuk perlindunganmu. Kau selalu tidak tahan minum banyak, ucapmu pelan, mencoba memecah keheningan. Aoi menoleh, senyum tipis terlukis di bibirnya, dan kau selalu lupa cara menutup jasmu. Saat mabuk ringan, ia meraih kerah jasmu, menepuknya ringan untuk merapikan. Sentuhan kecil itu begitu biasa di masa lalu, kini terasa seperti percikan listrik yang tak seharusnya ada. Trop malam ini jelas, dua orang yang pernah saling memiliki, dipertemukan situasi samar, dan satu momen kecil yang menyalakan kembali sesuatu yang harusnya padam. Kalian berhenti di bawah atap toko yang sudah tutup, berteduh dari rintik hujan yang mulai deras. Aroma roti panggang dari toko sebelah yang masih buka menguar tipis, bercampur dengan udara malam yang lembab. Aoi berdiri dekat, cukup dekat hingga kau bisa merasakan kehangatan tubuhnya meski ada lapisan kain di antara kalian. Matanya menatap lurus ke jalan kosong di depan, tapi napasnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Kau tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu. Mungkin itu hanya gerakan kecil kepala yang menoleh, tangan yang tanpa sadar mendekat. Tapi sebelum kau bisa memikirkan konsekuensi, bibirmu sudah menyentuh bibirnya. Rasanya tidak dramatis seperti film, tidak ada musik latar atau kilat petir, hanya kehangatan singkat, lembut, bercampur rasa manis sek
yang masih tersisa, dan kemudian, secepat itu, Aoi menarik diri. Matanya menatapmu dengan tatapan yang sulit dibaca, bukan marah, bukan rindu, tapi campuran yang rumit. Kita tidak seharusnya. Suaranya nyaris berbisik, tapi jelas. Hujan di luar semakin deras, menutupi jeda hening yang menyusun. Kau ingin mengatakan sesuatu, meminta maaf, atau mungkin justru mengatakan kau tidak menyesal, tapi kata-kata macet di tenggorokan. Aoi menarik napas panjang. Merapikan rambutnya yang sedikit basah. Kita pura-pura bersama karena pekerjaan, bukan karena. Ia tidak melanjutkan. Kalian berjalan lagi, kali ini tanpa suara. Langkahmu terasa berat. Setiap detik hujan menetes dari tepi atap ke bahu jasmu terasa seperti penanda waktu yang tak bisa diputar ulang. Di dalam dada, ada rasa sesak yang tidak jelas. Apakah ini penyesalan karena mencium seseorang yang seharusnya sudah menjadi masa lalu, ataukah karena menyadari kau masih menginginkannya lebih dari apapun? Dan di antara suara hujan dan deru mobil malam, ada momen kecil yang menusuk, menyadari bahwa satu ciuman singkat mampu mengacaukan semua garis batas yang kalian bangun. Dan tidak ada jalan untuk benar-benar kembali ke titik netral setelah ini. Pagi itu, langit Tokyo berwarna abu-abu pucat. Kau baru saja sampai di lobi gedung kantor ketika pesan singkat masuk ke ponselmu. Nomor tak dikenal, tapi namanya muncul di layar. Takeda Harumi. Ibu Aang, isi pesannya singkat. Tanpa basa-basi, kita perlu bicara. Sore ini, kafe dekat rumahku. Ada sesuatu yang berat di perutmu saat membaca pesan itu. Sudah lama kau tidak bertemu dengannya. Bahkan sejak sebelum perceraian, terakhir kali, tatapannya seperti pisau yang disembunyikan di balik senyum sopan, bukan karena benci, tapi karena kecewa, dan kau tahu, hari ini. Senyum sopan itu, mungkin tidak akan ada lagi sore itu. Kafe di sudut jalan Meguro terasa terlalu sunyi. Aroma kopi panggang bercampur dengan wangi kayu manis dari pastry yang dipajang di etalase. Kau duduk menunggu. Jemarimu mengetuk pelan permukaan meja kayu. Saat pintu kafe terbuka, suara lonceng kecil menyambut, dan di sanalah dia, Harumi, dengan mantel biru tua, rambutnya tersanggul rapi. Wajahnya tetap cantik, meski usia mulai terlihat. Dia duduk tanpa banyak kata, hanya menatapmu dengan mata yang sama seperti Aoi, tajam tapi lelah. Aku dengar kau dan Aoi terlihat bersama lagi, katanya akhirnya. Suaranya datar namun jelas. Apakah kau benar-benar ingin mengulang semua kesalahan lama? Tropa hari ini, sederhana tapi tajam, ibu yang melindungi anaknya dari cinta lama yang sudah melukai sekali. Kau mencoba menjelaskan tentang kontrak, tentang proyek, tentang bagaimana semua itu hanya profesional. Tapi tatapannya tidak berubah, profesional. Dia mencondongkan tubuh sedikit. Kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di balik kontrak itu? Aku melihat caramu menatapnya dulu, dan aku tahu, orang yang kau tatap seperti itu, selalu berakhir terluka, entah dia, entah kau. Kopi di depannya mendingin tanpa tersentuh. Kau merasakan rasa pahit lain di lidahmu. Bukan dari minuman, tapi dari ingatan. Semua pertengkaran kecil dengan Ai. Malam-malam kau pulang terlambat. Ucapan-ucapan dingin, yang dulu kau anggap sepele. Aku tahu aku salah, katamu pelan. Tapi aku tidak bisa berhenti peduli padanya. Harumi menatapmu lama. Napasnya pelan, tapi teratur. Kalau kau benar-benar peduli, jangan tarik dia kembali ke dalam lingkaran yang sama. Aoi sudah belajar hidup tanpamu. Jangan jadikan ini tentang penyesalanmu. Suaranya bukan marah. Tetapi ada luka di baliknya, luka seorang ibu yang melihat anaknya hancur sekali dan takut itu terjadi lagi. Dia berdiri, merapikan mantelnya. Kalau kau benar-benar ingin dia bahagia, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Jangan dekati dia. Kecuali kau yakin bisa menjadi ruman, bukan badai. Dengan itu, dia pergi, meninggalkan aroma samar parfum lavender yang menempel di udara. Kau duduk sendiri, kafe itu kembali hening kecuali suara mesin espresso. Ada momen kecil yang menghantam dada, bukan karena kata-katanya kasar, tapi karena kau tahu, di balik semua itu, ada kebenaran yang sulit ditelan. Mungkin kau mencintai Ali, tapi belum tentu kau pantas untuk kembali padanya. Di luar, hujan mulai turun lagi, menutupi jejak langkahmu ketika kau akhirnya berdiri dan berjalan ke arah stasiun. Udara awal musim semi di Ueno Park terasa sejuk, membawa aroma manis bunga sakura yang baru mekar. Kelopak-kelopak halus berjatuhan pelan, menempel di bahu jas dan rambut orang-orang yang berjalan di bawah tenda pohon. Kau berdiri di tepi jalan setapak, dikelilingi kerumunan turis dan warga lokal yang tertawa.
Sementara angin berembus pelan membawa suara musik tradisional dari panggung kecil di kejauhan, kampanye iklan yang sedang kau dan Aoi tangani kebetulan mengadakan acara publik di festival ini. Staf dan fotografer sibuk di sekitar, memastikan semuanya tampak romantis alami, tapi di balik kamera, suasana jauh lebih kompleks. Aku berdiri beberapa langkah dari Aoi, memperhatikan bagaimana sinar matahari sore menyentuh wajahnya, rambut hitamnya tergerai lembut. Kelopak bunga menempel di ujungnya, membuatnya tampak seperti bagian dari musim semi itu sendiri. Aoi mengenakan yukata biru tua, dengan motif bunga sederhana bukan kostum syuting, hanya pilihannya sendiri. Saat ia berbalik, matanya menangkapmu, dan untuk sepersekian detik, semua suara festival terasa menghilang. Tidak ada tatapan dingin seperti di awal, tapi juga tidak ada senyum hangat. Hanya tatapan yang penuh kenangan, seperti dua orang yang berdiri di depan pintu masa lalu, tapi tidak berani masuk. Trop hari ini terasa getir, dua mantan yang, meski dikelilingi keramaian dan keindahan musim semi, masih membawa musim dingin di dada masing-masing. Setelah sesi foto selesai, kalian berdua diberi waktu istirahat. Kau berjalan berdampingan dengannya di jalan setapak yang dipenuhi kelopak. Suara langkah kaki hampir tenggelam oleh riuh orang-orang yang mengambil foto dan tertawa. Aroma manisan stroberi dan teh hijau dari kios-kios festival bercampur di udara. Kau ingat, kita pernah datang ke sini dulu? Suaramu terdengar lebih pelan dari yang kau rencanakan. Aoi menoleh, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Tentu saja kau bawa kamera tua yang bahkan tak berfungsi, hanya supaya bisa terlihat sibuk memotretku. Senyumnya melebar sedikit, tapi matanya berkabut samar, seperti menyimpan sesuatu yang tidak diucapkan. Kalian berhenti di bawah pohon sakura yang lebih rindang dari yang lain. Kelopak bunga jatuh deras, menempel di bahu kalian. Aoi menatap ranting-ranting di atas, suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara festival. Aku selalu suka sakura cantik, tapi cepat sekali hilang. Mungkin karena itu aku belajar tidak menggenggam terlalu keras. Ada rasa sakit kecil yang merayap ke dadamu mendengar kata-kata itu. Bukan teriakan, bukan amarah, hanya rasa perih yang timbul dari kebenaran, bahwa dia mungkin sudah menerima sesuatu yang kau masih tolak. Kenyataan bahwa tidak semua yang indah bisa bertahan. Kau ingin mengatakan sesuatu tentang bagaimana setiap kelopak yang jatuh membuatmu teringat pada hari-hari ketika kau membiarkannya merasa sendirian. Meski kalian serumah, tapi kau hanya berdiri di sana, membiarkan angin membawa kelopak di sekitarmu, dan berharap entar bagaimana waktu bisa berhenti. Ketika staf memanggil untuk sesi berikutnya, Aoi berbalik, tatapannya bertemu denganmu sekali lagi. Jangan terlalu banyak memikirkan masa lalu, ya. Itu tidak akan mengubah apapun. Ucapannya terdengar ringan, tapi ada nada halus yang menusuk seperti ia berbicara lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadamu. Kalian berjalan kembali ke kerumunan, suara festival kembali memenuhi telinga. Tapi di dalam dadamu, ada satu momen kecil yang menempel, menyadari bahwa di tengah semua keindahan sakura, rasa penyesalan terasa lebih tajam daripada angin musim semi manapun. Beberapa hari setelah festival sakura, rumor mulai beredar di media sosial, bukan tentang kampanye yang sedang kalian kerjakan, tapi tentang kebangkitan cinta lama antara dirimu dan Aoi. Foto-foto dari festival, beberapa diambil oleh staf, beberapa oleh pengunjung anonim, mulai tersebar. Ada satu foto khusus yang jadi sorotan. Aoi berdiri di bawah pohon sakura, kau berdiri dekat di belakangnya, dan dari sudut pengambilan tertentu, kalian terlihat seolah tengah berpegangan tangan. Kantor mendadak riuh, wartawan hiburan mulai menanyakan hubungan kalian dan para klien. Meski sebagian melihat ini sebagai publisitas gratis, juga khawatir tentang citra merek. Di ruang rapat, atasan kalian memandang tajam ke arahmu. Kalian harus atasi ini sebelum meledak. Kalau tidak, kontrak kita bisa runtuh, katanya, suaranya penuh tekanan. Kau berusaha bicara dengan Aoi setelah rapat, tapi dia menghindar, tatapannya dingin, berbeda dari sore di festival. Aku sudah bilang, jangan campur urusan pribadi dengan pekerjaan, katanya, suaranya pelan tapi tajam seperti pisau yang diselipkan di balik senyum profesionalnya. Trop hari ini terasa klasik, tapi menyakitkan. Kesalahpahaman yang memperbesar jarak dua hati yang sudah rapuh. Malamnya, foto lain mulai muncul. Kali ini, paparazzi memotret Aoi saat keluar dari sebuah kafe dengan salah satu klien utama, seorang pria berjas mahal yang terkenal dekat dengan banyak figur publik. Judul-judul berita mulai bermunculan. Apakah Aoi punya hubungan baru? Kau tahu foto itu bisa saja hanya pertemuan bisnis, tapi rasa panas di dadamu tak bisa dibohongi. Bukan,
karena cemburu semata, tapi karena rasa takut kehilangan yang terasa terlalu akrab. Kau mencoba meneleponnya malam itu, tapi panggilanmu hanya berakhir di pesan suara. Di apartemen yang sunyi, hanya suara tetesan air dari keran dapur yang menemanimu. Aroma teh melati yang samar masih tertinggal dari malam sebelumnya, menambah rasa sesak. Kau memandangi ponsel di tanganmu, menimbang apakah harus pergi mencarinya, atau menerima bahwa mungkin ini cara dunia mengatakan hubungan ini, bahkan yang pura-pura, sudah terlalu rumit untuk diselamatkan. Keesokan harinya, kalian dipertemukan lagi dalam rapat lanjutan. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, meski pemanas menyala. Aoi duduk di ujung meja, menatap layar laptopnya, tanpa menoleh sedikit pun padamu. Kau ingin berkata sesuatu tentang foto, tentang semua yang terjadi, tapi setiap tatapannya yang dingin seperti tembok yang tak bisa kau panjat. Setelah rapat, kau mengejarnya di lorong Aoi. Dengar, aku. Kau bahkan belum selesai bicara, ketika dia berhenti mendadak dan menatapmu. Tolong, jangan buat semuanya lebih sulit. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaanku hanya karena masa lalu, ucapnya. Nada suaranya bergetar, meski wajahnya tetap datar. Ia kemudian melangkah pergi, meninggalkan aroma bunga yuzu yang samar di udara. Aroma yang kini terasa lebih seperti jarak daripada kedekatan. Kau berdiri di lorong itu cukup lama, mendengar langkah-langkahnya yang semakin jauh. Ada satu momen kecil yang membuat dada terasa hampa, menyadari bahwa kesalahpahaman kecil bisa tumbuh seperti retakan di kaca perlahan, tapi pasti, dan mungkin kali ini retakan itu tak bisa diperbaiki. Kereta malam ke Kyoto berderak pelan, membawa rombongan tim proyek ke kota yang terasa lebih sunyi dibanding Tokyo. Langit berwarna kelabu gelap, hujan turun konstan, mengetuk jendela hotel dan trotoar batu di Gion. Udara terasa lebih dingin. Dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi kayu dari bangunan tua yang berbaris di sepanjang jalan. Kau selesai memeriksa laporan untuk pertemuan esok hari. Saat jam mendekati tengah malam, pikiranmu gelisah, bukan soal pekerjaan, tapi tentang Aoi. Sejak rumor dan foto-foto itu beredar, kalian nyaris tidak bicara. Setiap kali kau mencoba mendekat, ia menutup diri. Seolah seluruh dunia kini hanya bisa melihatmu sebagai gangguan, bukan seseorang yang dulu pernah menjadi rumahnya. Kau keluar dari hotel, berjalan menyusuri gang sempit yang diterangi lentera kertas berwarna oranye pucat. Hujan masih turun, rintiknya memantul di permukaan jalan batu. Udara Kyoto di malam hari membawa aroma sup miso dari restoran kecil yang masih buka, bercampur dengan wangi bunga plum dari pohon di halaman kuil terdekat. Di ujung gang, kau melihat sosok yang begitu familiar, Aoi, berdiri di bawah atap kayu tua sebuah toko keramik yang sudah tutup. Mantelnya basah di bagian bawah, dan ia memeluk dirinya sendiri. Wajahnya sedikit menunduk. Hujan di sekitarnya membuat cahaya lentera di atasnya tampak bergetar. Seolah seluruh dunia ikut menahan napas. Trop malam ini terasa klasik dan tak bisa dihindari. Dua orang yang hancur oleh jarak dan kesalahpahaman bertemu kembali di kota tua di tengah hujan. Ketika semua suara lain menghilang, kau mendekat pelan. Langkah kakimu bergaung di batu basar. Aoi mendongak sedikit, matanya memerah. Entah karena dingin atau sesuatu yang lain. Kenapa kau di sini? Suaranya pelan, hampir tak terdengar di antara rintik hujan. Aku bisa bertanya hal yang sama, jawabmu. Berdiri beberapa langkah darinya, hujan menetes dari ujung atap, membasahi sepatumu. Tapi kau tidak peduli, aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Aoi tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih seperti tarikan napas putus asa. Baik-baik saja. Semua orang melihatku seolah aku masalah, bahkan kau pun. Seolah semua ini salahku. Matanya menatapmu. Dan ada kilatan yang kau kenal bukan marah, tapi luka yang terlalu lama dipendam. Kau mendekat satu langkah lagi. Aku tidak pernah menganggapmu masalah, aku hanya tidak tahu bagaimana menjagamu dulu. Dan sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah aku berhak bicara begini. Henning melingkupi kalian. Hanya suara hujan yang memecah udara. Lentera di atas berayun pelan tertiup angin. Kau melihat tangannya gemetar sedikit karena dingin, dan nalurimu mendorongmu untuk melepas mantel dan menyelimutinya. Tapi kau ragu, ada jarak tak terlihat di antara kalian yang lebih tebal dari udara malam ini. Akhirnya, Aoi berbisik, suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Aku lelah, tapi aku juga benci merasa sendirian, dan entah kenapa. Melihatmu di sini membuat semua terasa rumit. Matanya berkaca-kaca, bukan karena tangis yang pecah,
tapi karena rasa sakit yang menahan diri untuk tidak tumpah. Kau ingin berkata bahwa kau pun lelah, bahwa kau pun benci semua jarak ini, tapi kata-kata terasa hambar di lidah. Jadi kau hanya berdiri di sana, bersama dengannya di bawah atap kayu tua, sementara dunia di luar tetap basah dan dingin. Dan di momen itu, ada satu rasa yang menekan dada, bukan hanya rindu atau penyesalan tapi kesadaran bahwa meski semua terasa salah, kau masih ingin berdiri di sisinya meski hanya dalam diam, meski hanya di bawah hujan Kyoto yang tak kunjung reda. Hujan Kyoto terus turun, tapi lebih pelan, seolah memberi waktu bagi dunia untuk bernapas. Lentera kertas di atas kepala berayun pelan tertiup angin, memantulkan cahaya oranye ke wajah Ai yang tampak lelah. Namun tenang, kau berdiri hanya satu langkah darinya, cukup dekat untuk mendengar napasnya. Tapi tidak cukup dekat untuk menyentuhnya. Ai menghala napas panjang. Kau tahu, banyak orang bertanya kenapa aku mengajukan cerai dulu. Mereka pikir aku marah, atau aku sudah tidak mencintaimu. Matanya menatap lurus ke jalan batu yang gelap, tapi suaranya tetap stabil. Sebenarnya, bukan karena itu, aku masih mencintaimu saat itu, tapi aku lelah mencintai sendirian. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi terasa lebih berat dari suara hujan di atap. Kau menunduk sedikit, merasakan setiap suku kata menusuk di dada. Aku tidak sadar waktu itu, betapa banyak aku menganggapmu ada tanpa benar-benar melihatmu, katamu. Suara nyaris berbisik, Rob, malam ini terasa seperti klimaks yang tak bisa dihindari. Pengakuan jujur yang menelanjangi luka lama, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk akhirnya didengar. Aoi menoleh perlahan, tatapannya bertemu denganmu. Aku ingin kau belajar bahwa cinta bukan sesuatu yang bisa kau taruh di rak, sementara kau sibuk dengan dunia lain. Aku ingin kau mengerti bagaimana rasanya kehilangan. Supaya kau tahu apa yang sebenarnya kau pegang. Matanya berkilat, bukan oleh air mata, tapi oleh kejujuran yang sudah lama terkunci. Kau menarik napas dalam, aroma tanah basah dan kayu tua memenuhi paru-parumu. Dan sekarang, kau ingin aku menjauh, atau? Suaramu terputus di ujung, karena kau takut mendengar jawabannya. Aoi menutup mata sejenak, lalu berkata pelan, aku tidak tahu, aku hanya tahu. Aku tidak ingin kembali ke versi kita yang dulu. Kalau ada kesempatan lagi, itu harus berbeda, bukan karena kontrak, bukan karena rasa bersalah, tapi karena kau benar-benar ada, setiap hari, bukan hanya ketika aku hampir hilang. Keheningan turun lagi, hujan pelan di luar jadi satu-satunya suara. Kau menatap tangannya yang terkulai di samping. Jari-jarinya gemetar halus karena dingin. Perlahan, tanpa kata, kau melepas mantalmu dan menyelimutkannya ke bahunya. Ia tidak menolak, tapi juga tidak berkata apa-apa. Ada satu momen kecil yang membuat dadamu terasa hangat dan perih sekaligus, menyadari bahwa meski semua luka belum sembuh, kau masih ingin mencoba. Bahkan jika itu berarti harus mulai dari awal, pelan-pelan, tanpa jaminan apapun. Saat kalian akhirnya kembali berjalan menuju hotel, lentera-lentera di sepanjang jalan padam satu persatu, malam terasa lebih gelap, tapi entah bagaimana, langkah kalian terasa lebih ringan dibanding saat datang. Matahari Kyoto muncul pelan dari balik awan, memantulkan cahaya lembut di atas atap-atap kayu tua yang basah sisa hujan malam sebelumnya. Udara pagi membawa aroma tanah lembab bercampur wangi teh hijau dari kedai-kedai kecil yang baru buka. Kau berdiri di balkon hotel, memandangi kota yang terasa diam, seolah memberi ruang untuk bernapas setelah malam panjang. Pintu kamar di belakangmu terbuka, Aoi keluar, mengenakan sweater abu-abu sederhana dan celana panjang. Rambutnya diikat santai, tidak ada riasan, hanya wajahnya yang tenang, namun menyimpan sisa kelelahan. Ia berdiri di sampingmu, menatap langit perlahan berubah biru. Kau tidak tidur semalaman? Kan? Tanyanya pelan. Kau menatapnya sebentar, lalu menggeleng, sulit tidur. Banyak yang kupikirkan, suaramu pelan, tak ada nada bercanda seperti biasanya. Kau menghela napas panjang, Aoi. Aku minta maaf, bukan hanya karena kemarin, atau kontrak bodoh ini, tapi karena semua waktu yang dulu, aku sibuk membuktikan diriku ke dunia luar, sampai lupa dunia kecil yang kita punya di rumah. Aku lupa, kau butuh aku ada, bukan sekadar hadir secara fisik. Rob, pagi ini terasa menenangkan. Pengakuan dan permintaan maaf yang tulus, bukan untuk menyelamatkan hubungan, tapi untuk membersihkan luka yang lama mengendap. Aoi menatapmu, mata hitamnya berkilau terkena cahaya matahari pagi.
Aku tidak butuh kata-kata indah, ujarnya pelan. Aku hanya ingin tahu. Kalau kau benar-benar bisa belajar ada di sini, tidak hanya ketika aku hampir pergi, atau ketika kau takut sendirian, kau menatap kedua tangannya, yang menggenggam cangkir teh hangat perlahan, kau mengambil satu tangannya, memastikan genggamanmu ringan, bukan memaksa. Aku tidak bisa janji semuanya akan sempurna, tapi aku bisa janji. Aku tidak akan lagi menganggapmu seperti latar belakang hidupku. Kata-kata itu terasa mentah, tapi jujur, Aoi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap genggaman tangan kalian, lalu menarik napas pelan. Kalau kita mulai lagi. Tidak ada janji besar, kita mulai dari nol. Tidak ada kita harus berhasil, hanya. Lihat kemana langkah ini membawa, kau mengangguk. Udara pagi terasa lebih ringan, meski jantungmu masih berat. Ada keheningan yang tidak canggung, hanya jeda yang memberi ruang, burung-burung kecil berkicau di kejauhan, dan aroma teh hangat terasa lebih kuat. Mengisi paru-parumu bersama rasa lega yang perlahan muncul. Momen kecil itu tangan yang tetap saling menggenggam meski tanpa kata membuat dadamu terasa hangat dan sedikit nyeri sekaligus, bukan rasa sakit dari luka, tapi dari harapan yang baru mulai tumbuh. Kalian berdiri cukup lama, hanya menikmati sinar matahari yang semakin terang. Kyoto, dengan jalan batu basar dan suara lonceng kuil dari kejauhan, terasa seperti saksi diam dari awal yang belum tentu sempurna, tapi setidaknya jujur. Udara Hokkaido menggigit tulang, salju turun deras sejak sore, menutupi jalan-jalan kota kecil di luar Sapporo dengan selimut putih yang tak putus-putus. Kau dan Aoi datang untuk kunjungan proyek presentasi untuk cabang lokal yang seharusnya singkat, tapi cuaca membuat semua jadwal berantakan. Kereta berhenti beroperasi, jalanan macet, dan hotel yang dipesan penuh. Kalian akhirnya terjebak di sebuah penginapan kayu kecil di pinggir kota. Suara angin berdesir di luar, membuat dinding bergetar halus. Bau kayu bakar dari perapian bercampur dengan aroma sup miso panas yang disajikan pemilik penginapan. Ruangan terasa hangat. Tapi suasana di antara kalian masih sunyi, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Aoi duduk di dekat perapian, mengenakan sweater wol tebal berwarna krem, tangannya memegang cangkir teh, rambutnya sedikit berantakan karena topi salju yang ia lepas, pipinya memerah oleh dingin. Kau duduk di kursi seberang, mendengar suara kayu berderak saat api memakan batang-batangnya. Trop malam ini jelas, badai salju yang memaksa dua hati yang belum sepenuhnya pulih untuk berbagi kehangatan, terjebak dalam ruang kecil, tanpa pilihan selain jujur terhadap diri sendiri. Kau memandangnya cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, aneh, ya. Bagaimana dunia bisa memaksa kita berhenti berlari? Suaramu hampir tenggelam oleh desiran angin di luar. Aoi menoleh sebentar, matanya tenang tapi penuh pertanyaan. Mungkin memang itu yang kita butuhkan, berhenti. Dan benar-benar mendengar, suasana hening lagi. Hanya suara api dan angin yang menemani. Kau berdiri, berjalan mendekat, dan duduk di lantai dekat perapian. Panasnya terasa di wajahmu, kontras dengan udara dingin yang masih merayap dari celah jendela. Aku takut, Aoi, katamu pelan, menatap api yang berkobar. Takut kalau semua ini hanya sementara. Kalau aku akan kembali jadi diriku yang dulu, orang yang kau tinggalkan. Aoi menatap cangkirnya. Jemarinya bermain di pinggir keramiknya. Takutku juga sama. Takut kau berubah hanya karena rasa bersalah, bukan karena benar-benar ingin bertahan. Matanya akhirnya bertemu denganmu, dan di sana ada sesuatu yang lebih lembut, tapi mungkin kita bisa hadapi rasa takut itu sama-sama, bukan dengan janji, tapi dengan langkah kecil. Kau mengangguk perlahan, kau meraih selimut wol besar dari sofa, dan menyelimutinya ke bahu kalian berdua. Aoi tidak menolak, tubuhnya terasa hangat di sampingmu, meski dunia di luar terjebak badai, ada keheningan. Tapi bukan lagi keheningan yang canggung, lebih seperti jeda nyaman. Tempat napas kalian bisa selaras lagi di luar, angin menderu kencang, tapi di ruangan itu, api perapian dan detak jantung kalian menjadi suara yang paling jelas. Ada momen kecil yang menancap, menyadari bahwa, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, kalian duduk berdampingan tanpa dinding yang tak terlihat. Hanya dua orang yang sama-sama mencari kehangatan, bukan pembuktian. Malam Tokyo terasa lebih hangat dibanding Hokkaido, tapi angin laut dari Teluk Tokyo tetap membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Di kejauhan, Rainbow Bridge berdiri megah. Lampu-lampunya memantul di permukaan air gelap, berkilauan seperti bintang yang jatuh ke bumi. Kau dan Aoi berjalan perlahan di sepanjang jembatan pejalan kaki,
Sepatu kalian berdetak pelan di permukaan logam yang sedikit bergetar oleh lalu lintas di atas. Sejak malam badai salju di Hokkaido, sesuatu di antara kalian berubah. Bukan pernyataan besar, bukan janji dramatis. Tapi keheningan yang lebih nyaman, langkah yang lebih selaras. Meski begitu, bayangan masa lalu masih mengikuti, seperti angin dingin yang terus berhembus di sela-sela pagar jembatan ini. Aoi berhenti di tengah, menatap ke arah kota dengan lampu-lampunya yang berkelap-kelip. Rambut hitamnya bergerak pelan di tiup angin, mantel kremnya berkibar ringan. Kau tahu, suaranya pelan, nyaris tertelan oleh suara ombak. Dulu kita sering bicara soal masa depan di tempat seperti ini, tapi semua pembicaraan itu terasa seperti angin, banyak kata, sedikit langkan. Kau berdiri di sampingnya, menatap bayangan jembatan yang memanjang di permukaan air. Aku ingat, dan aku benci mengakui. Banyak kata-kata itu cuma jadi janji kosong. Aku terlalu sibuk membangun sesuatu di luar, sampai lupa membangun rumah yang ada di hadapanku. Krok malam ini terasa sederhana tapi kuat. Dua orang yang dulu hancur, kini berdiri di tempat yang penuh simbol. Tidak untuk memulai kembali secara besar-besaran, tetapi untuk mengajukan permintaan yang sederhana, kesempatan untuk benar-benar hadir. Kau menarik napas dalam, suara angin memenuhi telingamu. Aoi, aku tidak akan berjanji hal-hal besar. Aku tidak akan bicara tentang selamanya, atau janji yang mungkin aku langgar lagi. Aku cuma ingin satu hal, kesempatan untuk berjalan di sisimu, langkah demi langkah, tidak sebagai pasangan pura-pura, tidak sebagai bayangan masa lalu, hanya kesempatan untuk benar-benar ada. Aoi menoleh, matanya berkilau memantulkan cahaya kota, wajahnya tenang. Tidak ada senyum lebar, hanya ekspresi lembut yang sulit ditebak. Kau tahu, aku tidak butuh janji besar. Aku hanya butuh tahu kau tidak akan menghilang lagi ketika dunia tidak seindah ini. Ada keheningan singkat, angin membawa aroma asin laut dan samar wangi roti panggang dari kedai di kejauhan. Kau mengulurkan tangan, tidak mendesak, hanya menunggu. Aoi memandang tanganmu beberapa detik, lalu meraih dengan lembut. Tidak erat, tidak dramatis. Hanya genggaman yang cukup untuk membuat dunia malam itu terasa sedikit lebih hangat. Lampu jembatan di atas berkelap-kelip, dan suara ombak di bawah menjadi latar. Dalam genggaman sederhana itu, ada momen kecil yang menancap, menyadari bahwa cinta tidak selalu butuh kembang api, atau janji selamanya. Kadang hanya butuh keberanian untuk bertahan, langkah demi langkah. Matahari pagi menembus tirai tipis apartemen kecil di Tokyo, memandikan ruangan dengan cahaya keemasan yang lembut. Aroma teh melati kembali memenuhi udara, bukan dari kenangan samar, tapi dari cangkir yang mengepul di meja kayu dekat jendela. Kau berdiri sejenak, mendengarkan suara kota yang baru bangun, deru mobil jauh, cicit burung di kabel listrik, dan suara ketel listrik yang baru saja mati. Di sofa, Aoi masih tertidur, rambut hitamnya terurai di bantal, napasnya pelan dan teratur, wajahnya terlihat damai, tanpa sisa ketegangan yang biasa kau lihat ketika kalian bicara tentang pekerjaan atau masa lalu. Kau duduk di kursi dekatnya, memandangi jendela yang memantulkan cahaya pagi ke dinding. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji baru, hanya keheningan yang terasa damai. Trop terakhir terasa menutup lingkaran, bukan reuni dramatis atau deklarasi cinta, tapi dua orang yang akhirnya bisa berbagi ruang tanpa beban, membiarkan hari berjalan apa adanya. Kau menghirup teh hangat, merasakan rasa manis samar dari melati yang memenuhi mulut dan hidungmu. Angin pagi masuk lewat jendela yang sedikit terbuka, membawa suara kota yang perlahan ramai. Dunia bergerak, tapi untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, kau merasa tidak tertinggal. Kau menoleh sekali lagi ke arah angin, tidak ada dorongan untuk membangunkannya, tidak ada rasa cemas tentang apa yang akan datang. Hanya rasa syukur sederhana bahwa, setidaknya untuk hari ini, kalian berada di tempat yang sama, di ruangan yang sama, tanpa jarak tak terlihat yang dulu selalu ada. Kau bersandar di kursi, menutup mata sebentar, napasmu mengikuti ritme napas Aoi di sofa. Segalanya terasa lebih lambat, lebih lembut, tidak ada rasa sakit yang tajam, hanya detak jantung yang stabil, suara burung di luar, dan aroma teh melati yang bertahan di udara. Kata-kata wind down itu akhirnya datang, bukan dari bibirmu, tapi dari perasaan di dadamu, bahwa meski cinta bisa rumit, saat ini, dalam cahaya pagi dan aroma melati, semuanya bisa terasa ringan. Tidak ada kebutuhan untuk memikirkan esok atau menyesali kemarin, hanya napas, detak, dan kehangatan sederhana yang menenangkan.
Dan saat matahari naik lebih tinggi, kau membiarkan dunia luar kembali hidup, sementara di ruangan ini, waktu bergerak lebih pelan, cukup untuk membuatmu merasa damai.